Kali ini saya akan mengulas alur cerita dari film Metamorphosis yang rilis tahun 2019 yang lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang pendeta yang gagal melenyapkan sesosok iblis yang merasuki seorang wanita. Dan sebelum keluar, iblis itu berpesan kepada pendeta akan meneror semua orang yang berkaitan dengan si pendeta yang berusaha melenyapkan si iblis itu. Penasaran dengan jalan ceritanya? Sebelum mulai, diharapkan cari posisi paling PW, disarankan menggunakan earphone, dan inilah Metamorphosis. Selamat menyaksikan. Malam itu, seorang pendeta sedang berusaha mengeluarkan sesosok iblis yang terperangkap dalam tubuh seorang wanita. Di bagian luar kamar, tampak ibu dari wanita yang mengalami kerasukan sedang membantu berdoa. Pintu kamar itu dikunci dan diberi penghalang sebuah patung agar roh jahat yang ada pada wanita itu tidak bisa keluar. Dari setup yang telah dilakukan, tampaknya iblis yang dilawan oleh si pendeta bukanlah iblis kaleng-kaleng. Karena si iblis mampu melukai fisik orang yang dirasukinya. Pendeta hampir saja berhasil mengeluarkan si iblis dari tubuh wanita malang itu. Tapi gagal karena si iblis memanggil ibu dari perempuan itu yang berada di luar dengan cara berkata kalau si pendeta melakukan hal tak senonoh kepadanya. Ibunya yang mendengar hal itu tentu mendobrak masuk ke dalam kamar, yang padahal di pintu kamar terdapat penghalang bagi roh jahat itu untuk keluar. Dengan terbukanya pintu itu, si iblis tentu bebas, tapi si ibu wanita ini malah marah kepada si pendeta. Iblis itu berhasil lepas karena tak ada lagi penghalangnya. Ketika wanita yang tadinya terikat di atas ranjang berpindah dan duduk di sebuah jendela, yang mana kala itu kamar tempat proses ruqyah itu terjadi di lantai 2. Sambil menyeringai, wanita yang sudah dirasuki oleh roh jahat itu langsung menjatuhkan diri dari jendela itu. Si pendeta berusaha menyelamatkan si perempuan saat hendak menjatuhkan diri. Si pendeta sebenarnya meraih tangan si perempuan ketika menjatuhkan diri dari jendela. Namun si iblis menggigit tangan pendeta. Tentu si pendeta tak mampu menahan gigitan itu. Sebelum terjatuh, si iblis berpesan kepada si pendeta kalau dirinya akan mengganggu semua orang yang mempunyai hubungan dengan si pendeta itu. Dan akhirnya, perempuan itu jatuh ke pagar dengan tragis lalu mati. Adegan berpindah, di mana terlihat sebuah keluarga sedang pindah rumah. Keluarga itu merupakan keluarga Park Kanggo. Dia membawa istri, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Istri Kanggo dan anak keduanya, Yungju, terlihat sangat tidak suka dengan pindah rumah itu. Mereka pindah dikarenakan berita kalau pamannya sudah membunuh seorang wanita saat proses ruqyah sebelumnya. Jadi keluarga itu mendapat kecaman dari orang-orang yang berada di sekitar rumah lamanya. Oleh sebab itu, Kanggo memutuskan untuk mengajak keluarga kecilnya itu untuk pindah rumah. Baru pindah rumah, di malam harinya, istri Kanggo tak bisa tidur karena suara berisik yang asalnya entah dari mana. Suaranya terdengar seperti memukul dan menyayat-nyayat sesuatu. Entahlah apa itu. Karena hal itu, dia membangunkan suaminya. Setelah mereka cek, terlihat di rumah sebelah siluet seseorang di lantai 2 sedang memotong sesuatu. Suara itu sangat mengganggu dan hal itu terjadi di tengah malam. Kanggu hendak memeriksa apa yang terjadi di rumah itu, namun istrinya tak memperbolehkan. Pagi itu, pendeta Jungso ditelepon oleh keponakannya Wujong yang merupakan anak bungsu dari Kanggu. Wujong memberitahu kalau mereka sudah pindah ke rumah baru dan semua peralatan ruqyahnya sudah dibawa ke rumah baru itu. Percakapan itu singkat karena Wujong mendengar sebuah teriakan dari dalam rumahnya. Di dalam rumah, tepatnya di dapur, terdapat sebuah bangkai kucing yang sudah tergantung. Wujong yang datang langsung ditutup matanya oleh sang kakak Sunwo. Tapi Hyungjo yang kala itu saat bangun tidur tak sengaja melihat pemandangan yang tak mengenakan itu dan langsung pingsan. Dari diagnosa dokter, Yunjo mengalami sedikit stres akibat merasa tak nyaman dengan pindah rumah sehingga dia masuk angin, jelas ibunya. Sepulang mereka dari rumah sakit, yang mana kala itu sedang hujan lebat, Kanggu mendapati kalau kursi kesayangan anak bungsunya hancur terlindas oleh mobil tetangganya
yang tiap malam membuat suara berisik. Kanggu pun tentu tak terima dengan hal itu. Sudahlah tiap malam bikin suara nggak jelas, tambah ini kursi anak, dia yang nggak salah apa-apa pun dilindas sampai hancur. Baru saja Kanggu sampai ke pekarangan rumah, ia sudah melihat hal yang tak mengenakan. Di pekarangan itu, dia melihat banyak sekali bangkai serta tulang belulang hewan yang berserakan. Kanggu pun mencoba masuk, dan setelah ia masuk, tambah merinding si Kanggu. Saya rasa dia nyesel sudah masuk. Hal pertama yang ia temukan di dalam tentu bau bangkai yang sangat menyengat, serta potongan tulang belulang hewan, baik itu yang tergantung maupun yang diletakkan di dalam rumah itu. Keadaan di dalam membuat bulu kuduk Kanggu berdiri hebat. Rasa takut yang tadinya hanya secuil pun bertambah. Dia pun berpikir untuk segera keluar dari rumah itu. Dan tiba-tiba, dia dikejutkan oleh sang pemilik rumah. Tapi ketika Kanggu mengajaknya berbicara, pria itu hanya diam, mematung tanpa berkata sepatah kata pun. Jantung Kanggu berdegup tambah kencang. Dia pun segera memutuskan untuk secepatnya keluar dari rumah itu. Hujan masih belum reda, dan suara aneh itu pun terdengar lagi di tengah malam. Istri Kanggu hanya bisa mengeluh saat itu. Namun Kanggu ternyata masih belum tidur. Pasti dia masih terngiang-ngiang dengan apa yang dia lihat di rumah itu sebelumnya. Bukan hanya mereka berdua yang tak bisa tidur. Sunho, Yunjo dan Wujong pun datang ke kamar mereka karena mereka pun tak bisa tidur oleh suara aneh itu. Akhirnya, malam itu, walau tengah malam, Kanggu memutuskan untuk menelpon polisi karena hal itu dirasa sudah sangat mengganggu. Ketika datang mengecek bersama polisi, si pemilik rumah mengatakan kalau suara berisik itu merupakan suara yang disebabkan oleh mesin tenun miliknya. Si pemilik rumah juga meminta maaf kepada Kanggu karena sudah mengganggu tidurnya. Dari permintaan maaf pria itu, polisi menyimpulkan kalau si pemilik rumah ini adalah orang yang ramah. Tapi Kanggu membantah dan menunjukkan foto kucing yang tergantung tempo hari kepada polisi. Polisi tak langsung serta-merta percaya dan meminta izin kepada pemilik rumah untuk masuk dan mengecek isi rumah itu. Setelah mereka masuk, anehnya tak ada satupun bangkai ataupun tulang belulang yang terlihat sebelum saat Kanggu ke rumah itu sendiri. Jadi dari sini saya berpikir kalau pria itu merupakan jelmaan dari iblis yang sedang melakukan balas dendam kepada si pendeta. Karena Kanggu ini merupakan saudara kandung dari Park Jungso. Tepatnya Kanggu ini merupakan abang dari pendeta Jungso. Malam berikutnya, itu adalah awal dari teror yang sebenarnya. Teror dilakukan oleh sang iblis kepada keluarga Kanggu, dimulai dari anak keduanya yakni Hyungjo. Saat dia tidur, seseorang telah menarik selimut yang ia pakai. Hyungjo mengira kalau itu perbuatan si adik. Tapi setelah ia melihat, tak ada seorang pun di sana. Ketika Hyungjo hendak duduk, seseorang menjambak rambutnya sehingga dia kembali terbaring. Hyungjo sangat kaget karena yang melakukannya adalah ayahnya sendiri. Si ayah lalu berkata begini. Si ayah juga mengelus-elus tubuh Hyunjo dan setelah itu pergi. Hyunjo hanya terdiam, jangankan bergerak. Ngomong pun saat itu dia tidak bisa. Kaget dong pastinya. Ayahnya datang malam-malam, ngejambak, terus dielus-elus tuh badannya dan pergi. Wow, lanjut. Di pagi harinya si ibu yang bertingkah aneh. Makannya tergesa-gesa dan tiba-tiba marah-marah tidak jelas. Di situ Hyunjo juga menyaksikan hal itu. Kita berpindah ke pendeta Jungso yang sedang berbicara dengan pendeta yang lebih senior atau gurunya. Perihal dia yang ingin mengundurkan diri dari dunia perukian. Dia merasa dirinya sudah tidak kompeten di bidang itu, jadi dia memutuskan untuk rehat. Malam hari ketika pulang dari kantor, Kanggu bertanya kepada istrinya mengenai kejadian yang terjadi pada pagi tadi. Tapi istrinya berkata kalau pagi tadi dirinya tidak di rumah. Dia pergi ke rumah seseorang pada pagi itu. Ini udah gak beres. Oke, saya jelasin. Dari dua kejadian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan kalau pada malam itu yang menjambak dan mengelus-ngelus Hyunjo bukanlah si Kanggu, melainkan si iblis yang menjelma. Begitupun di pagi itu juga merupakan iblis yang menjelma. Jam setengah 11 malam, Kak Sunho sedang mandi. Tapi ya aneh loh, masa jam segitu malah mandi? Bukannya tidur, tentulah digangguin di demit. Proses mandi itu harus terhenti sebentar karena Kak Sunho mendengar suara dari arah luar pintu kamar mandi. Ternyata itu adalah Hyunjo, namun dengan muka yang sedikit agak pucat. Kalian pahamlah siapa dia. Hyunjo yang aneh berpesan kepada Sunho yang sedang mandi untuk membunuh adiknya. Saya pikir di sini Hyunjo lah yang harus di Sunho bunuh, karena perilaku Hyunjo memang agak bebal.
Setelah mandi, Sunho pun menuju kamar adik perempuannya si Hyunjo. Di situ dia bertanya kepada Hyunjo mengenai perkataan yang baru ia dengar di kamar mandi barusan. Tapi Hyunjo mengatakan kalau dirinya tak kemana-mana sejak tadi, alias hanya berada di dalam kamar. Hyunjo menyuruh kakaknya itu untuk masuk ke dalam kamar. Di situ ia meminta kakaknya untuk tidur dengannya malam itu. Hyunjo juga menceritakan hal yang baru ia alami malam tadi di kamarnya ke kakaknya mengenai ayahnya yang aneh. Ketika mereka sedang serius-seriusnya berbicara, ayah mereka masuk ke dalam kamar itu. Tentu itu membuat kakak beradik itu terkejut sekaligus takut. Si ayah lalu berkata, namun baik Sunho ataupun Hyunjo tak ada yang berani menjawab pertanyaan itu. Lalu si ayah mengambil sebuah pisau yang ada di meja belajar Hyunjo dan mencoba membunuh dua kakak beradik itu. Yang pasti apa yang dilihat mereka malam itu bukanlah ayahnya, melainkan jelmaan iblis yang sedang meneror keluarga itu. Sunho dan Hyunjo mencoba berlari, tapi tiba-tiba ayahnya sudah berada di depan mereka. Sunho pun dijambak dan dihempaskan ke arah tangga hingga pingsan. Melihat hal itu, Hyunjo mencoba membangunkan kakaknya, namun sang kakak tak juga bangun. Si ayah mendekat ke Hyunjo. Saat itu Hyunjo memutuskan untuk berlari dan bersembunyi di dapur. Di sana dia menangis karena ketakutan. Sementara itu, si ayah yang kesetanan atau jelmaan iblis ini mencoba mengambil sebuah palu lalu berjalan kembali mencari Hyunjo yang bersembunyi. Saat sedang mencari, terdengar suara Sunho dari luar memanggil Hyunjo. Mendengar hal itu, si ayah yang merupakan jelmaan iblis ini berbalik mengejar si Sunho. Hampir saja Sunho dipukul menggunakan sebuah palu yang sangat besar. Hyunjo pun berteriak melihat hal itu. Terdengarlah suara ayah asli dari Sunho dan Hyunjo dari bawah. Iblis yang menjelma itu lalu pergi dan memasuki sebuah kamar dan menghilang. Karena masih trauma, walaupun itu ayah aslinya, ketakutan itu masih ada pada dua kakak beradik itu kala ayahnya mendekat. Karena berisik, adiknya yang paling kecil, Ujong juga keluar dari kamarnya dan menanyakan apa yang terjadi kepada ayahnya. Ujong kala itu melihat ibunya datang dan mengambil palu yang dijatuhkan oleh si iblis yang menjelma sebagai ayahnya sebelumnya. Tapi di sini sebenarnya si ibu ini juga merupakan iblis yang menjelma. Jika sebelumnya dia berubah bentuk menjadi ayahnya, sekarang dia berubah bentuk menjadi si ibu. Di sini si ibu mendekat dengan tatapan datar. Targetnya kembali si Hyunjo. Karena mungkin dialah yang paling tidak suka sejak kedatangan pertama di rumah itu. Saya juga kurang tahu mengapa si Hyunjo dijadikan target. Sunho juga mendapat pesan saat mandi untuk membunuh adiknya itu. Jadi mungkin si Hyunjo ini sudah dijadikan target oleh si iblis sejak kejadian dengan si pendeta Jungso. Setelah memukul si ayah, si ibu jelmaan itu masuk ke ruangan yang sama dengan yang dimasuki si ayah jelmaan si iblis. Dan dari bawah tiba-tiba si ibu, tapi ini yang asli, datang dan menanyakan mengapa mereka sangat ribut. Padahal kala itu sudah sangat malam. Setelah mendengar beberapa penjelasan, baik itu Kanggu ataupun si istrinya, mereka berdua memeriksa kamar yang dimasuki oleh jelmaan iblis tadi. Dan di sana tidak ada siapa-siapa.